manajemen. Kita sekarang belajar manajemen isu, minggu depan belajar manajemen krisis secara mendalam itu seperti apa. Nah, kita sebelum belajar manajemen isu, kita belajar dulu isu itu apa sih? Isu itu sebuah informasi yang berkembang. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik akan berubah menjadi krisis yang akan menimbulkan konflik. Jadi udah krisis pasti konflik ya. Nah, ada tiga tahapan yang harus diperhatikan dalam menghadapi isu. Satu, munculnya opini publik yang menjadi perhatian publik. Jadi kalau nggak jadi perhatian publik sebenarnya eh, tidak perlu diatasi dulu. Terus reaksi perusahaan terhadap isu. Terus membuat perusahaan dalam mengelola isu. Upaya perusahaan dalam mengelola isu atau manajemen isu mengatasi isu itu sampai hilang. Nah, jadi dalam reaksi perusahaan terhadap isu itu harus responsif, bukan reaktif saja. Nah, apa bedanya responsif dan reaktif? Kalau reaktif itu adalah bisa jadi nggak responsif, artinya nggak nggak merespon untuk melakukan klarifikasi. Nah, sementara sementara kalau misalkan eh, isu Sementara kalau misalkan responsif itu pasti akan membuat klarifikasi atau apa untuk menghilangkan isu tersebut. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa isu muncul dan berkembang ketika ada perubahan atau ketidaksesuaian antara lingkungan atau harapan publik terhadap sebuah organisasi. Jika sebuah isu diabaikan, maka isu tersebut dapat menjadi krisis yang akan menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan. Nah, isu itu dapat apa aja nih bentuknya? Bisa masalah, bisa perubahan, peristiwa, situasi kebijakan, atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Contohnya misalkan perubahan terkait dengan mau ada kenaikan PPN. Nah, itu perubahan. Terus misalkan peristiwa apa ya? Misalkan contoh masalah dan peristiwa mirip ya. Misalkan contoh di perusahaan ada yang affair gitu, selingkuh. Nah, itu bisa juga isu. Terus nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Contohnya misalkan adalah nilai-nilai LGBT, misalkan yang nggak sesuai dengan masyarakat timur dan masyarakat Islam. Nah, itu bisa menjadi isu. Nah, manajemen isu terdiri dari dua kata. Yang pertama manajemen, artinya cara atau prinsip yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, bahkan pengendalian. Nah, kalau isu, tadi ya, informasi yang beredar, nggak tahu benar, nggak tahu enggak, tapi biasanya isu itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan publik dengan realitas yang ada. Contoh misalkan adalah eh, isu mengenai misalkan di sebuah perusahaan ada ada isu mau naik gaji. Padahal realitas yang ada, misalkan keuntungan perusahaan itu sedang menurun. Nah, ada isu tersebut. Nah, itu kan harus diklarifikasi. Nah, kalau manajemen isu artinya adalah sebuah proses proaktif dalam mengelola informasi, tren, ataupun kejadian potensial, baik yang datang dari luar atau dari dalam, internal. Dari luar, konsumen, misalkan. Dari dalam, karyawan yang memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Jadi kayak dua mata belah pisau. Nah, pada hakikatnya pengembangan isu di masyarakat dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, PR ini tugasnya seperti itu. Nah, ada lagi menurut Institute of PR, isu merupakan proses manajemen strategis yang membantu perusahaan mendeteksi dan merespon pada perubahan di lingkungan sosiopolitik. Bisa mendeteksi dan bisa merespon. Artinya, sebelum ketika kita membuat sebuah kebijakan, kita dapat melakukan manajemen isu dengan mendeteksi apa kira-kira isu-isu yang nanti berkembang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum melakukan responsif ketika sudah ada isunya. Nah, tahapan isu dapat teridentifikasi jika dikelola dengan baik. Nah, terdapat 4 tahapan siklus isu, siklus hidup isu. Yang pertama tahap origin atau potential stage. Nah, pada tahap ini seseorang memberikan pendapat karena masalah yang baru muncul agar dapat segera diidentifikasi sebelum berkembang. Nah, public relation segera mengambil tindakan untuk menangani isu yang sedang terjadi.
kira-kira ini apa sih? Yang artinya adalah ini kita harus mengidentifikasi isunya dulu di tahap origin. Tahap mediation, pada tahap ini kalau tahap origin artinya isu itu baru diketahui oleh satu orang, belum jadi gosip di pantry kantor. Nah, kalau tahap mediation atau amplification, nih isu udah mulai berkembang dan sudah mulai menjadi perhatian, atau isu itu udah menyebar di media, udah jadi gosip di pantry, udah jadi gosip lintas divisi. Nah, itu tahap mediation. Kalau potential stage belum. Nah, ada lagi tahap organization atau current stage. Nah, pada tahap ini organisasi mulai membentuk tim untuk mencari solusi agar isu itu tidak beredar di media. Jadi di-keep dulu isunya di dalam di tahap organization, baru tahap resolution, penyelesaian isu, perbaikan untuk mengembalikan citra, misalkan melakukan press conference tuh. Kalau tahap organization itu kita merencanakan strategi apa yang kita buat untuk menghilangkan isu tersebut. Nah, ada jenis-jenis isu. Yang pertama, defensive issue. Isu yang membuat isu-isu yang cenderung membuat ancaman, menimbulkan ancaman terhadap organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Misalkan contohnya adalah defensive isu, isu pilot perusahaan. Itu kan sebuah ancaman ya. Karena apa? Karena bisa misalkan sahamnya turun gitu. Terus defensive isu, kalau defensive issue adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi isunya bernilai positif. Misalkan contohnya adalah Goto. Goto meraih udah pada tahap IPO, walaupun misalkan dari cash flow-nya, dari laporan eh, keuangannya misalkan belum meraih keuntungan yang sebagaimana mestinya, tapi isu mengenai dia sudah IPO itu harus digaungkan agar apa? Agar nilai sahamnya nggak turun terus naik dan bisa meraih keuntungan. Masyarakat percaya dengan reputasinya yang baik dan apa penjualannya terus meningkat gitu. Ada lagi aspek keleluasaan, isu universal atau isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, berpotensial mempengaruhi secara personal. Contohnya adalah isu kenaikan PPN 12%. Nah, ini isu-isu universal karena apa? Berpotensi mempengaruhi banyak orang, baik misalkan investor, baik UMKM, baik perusahaan yang dalam negeri. Gitu. Ada lagi isu advokasi. Isu-isu ini tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti isu universal. Contohnya isu perselingkuhan di dalam perusahaan, itu isu-isu advokasi. Tidak. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu ya. Misalkan terus isu-isu selektif. Isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Misalkan contohnya adalah jemaah kelompok A misalkan disinyalir gitu. Eh apa namanya? Eh, apa sih namanya, sesat gitu. Nah, itu isu-isu selektif. Ada lagi isu-isu praktis. Isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar. Contohnya adalah misalkan terkait dengan UU apa ya? Undang-undang KUHP yang memasukkan santet sebagai salah satu kejahatan yang bisa dipidana. Nah, isu ini melibatkan hanya berkembang di para isu, di para pakar, khususnya para pakar hukum. Kenapa? Karena bagaimana pembuktiannya terkait dengan jika ada misalkan kasus santet yang dilaporkan ke polisi kan tetap harus diproses karena itu masuk ke KUHP. Nah, itu isu praktis. Oke, nggak usah. Nah, ada lagi terdapat 5 langkah dalam manajemen isu. Yang pertama, identifikasi isu, issue identification. Sorry ya. Nah, isu dapat muncul karena adanya tren, perubahan atau peristiwa. Oleh karena itu, identifikasi isu menjadi langkah utama dalam proses manajemen isu yang dikembangkan oleh Chase, John, dan Rain. Jadi, jadi kita harus melakukan identifikasi dulu.
Atau di perusahaan biasanya disebutnya BCP, Business Continuity Plan. Kita harus memikirkan cara antisipasi isu agar isu itu tidak berkembang, dan juga kita bisa membantu menjaring atau memilih beberapa isu potensial yang harus ditangani, yang harus menjadi prioritas, ataupun kita bisa mengidentifikasi kira-kira isu apa nantinya mungkin di beberapa tahun lagi yang akan berkembang terkait dengan proses bisnis perusahaan. Terus ada lagi analisis isu. Nah, pada langkah kedua ini, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan sumber isu. Isunya dari mana? Nah, agar bisa dihilangkan. Pilihan strategi perubahan isu ini adalah langkah untuk merencanakan strategi alternatif yang dapat menjadi kebijakan organisasi dari isu yang muncul. Kira-kira mau buat kebijakan apa, pakai strategi apa, baru pemrograman aksi isu. Artinya adalah manajemen menerapkan kebijakan untuk mendukung strategi yang dipilih atau melaksanakan strategi yang dipilih. Kemudian dievaluasi hasilnya, hasil resultnya. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah secara praktis bahwa yang pertama menginventarisasi isu. Nah, risk management team yang melakukan manajemen isu siapa? PR dan risk management team memetakan berbagai kabar mengenai perusahaan atau info-info apa sih terkait dengan perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, sejumlah informasi tersebut bisa diperoleh dari berita di media sosial, berita media massa, sumber eksternal dan internal. Terus kedua, membuat laporan berlabel manajemen isu yang mencakup apa sih? Ada keterangan isu, sumber informasi, analisis singkat situasi, atau kronologi. Terus identitas, posisi, dan pelapornya siapa. Lalu menjaga validitas laporan atau lebih whistleblower-nya, maksudnya orang yang menginfokannya tidak usah harus dirahasiakan. Tahap ketiga, semua laporan yang masuk dibahas secara detail dan komprehensif di manajemen. Tahap keempat, mulai melakukan manajemen isu. Tahap ini mencakup sikap perusahaan atau organisasi mengenai isu tersebut. Nah, tahap ini mencakup sikap perusahaan atau organisasi mengenai isu tersebut dan menetapkan tujuan komunikasi dengan menyusun 3 pesan kunci. Lalu diikuti dengan menyusun strategi komunikasi, menggalang dukungan stakeholder internal, karyawan, manajemen, eksternal, pemegang saham, konsumen, pemasok, distributor, terus membuat apa? List media. Tahap 5, mensosialisasikan, menjabarkan rencananya kepada anggota tim, lalu apa? Lalu menyiapkan apa? Lalu melaksanakan strategi tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Minggu depan persiapan untuk UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan pertemuan lagi ya, maksudnya hari Rabu pertemuan lagi kayak gitu. Makasih. Ibu, izin tanya, Ya, kenapa Bu? Kenapa? kita kan sebenarnya hari Kamis ya Bu, tapi hari ini kan pengganti minggu kemarin. Jadi untuk Ya, uh, Kamis besok akan tetap ada kelas atau gimana? tetap ada kelas. Oke, baik Ibu. Oke. Terus minggu depan Rabunya juga ada kelas ya untuk pengganti tanggal 4 Oktober. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama.